Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bojong Pariji Haitami. Saya ingin menyampaikan tentang biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Kan Suwardi Suryaningrat dilahirkan pada 2 Mei 1889, bertetapan dengan 1303 Hijriah di Yogyakarta, dan wafat pada 26 April 1959 bertepatan dengan 1376 Hijriah. Tepatnya berusia 70 tahun. Nah, dilihat dari segi leluhurnya, ia adalah putra Suryaningrat, putra Paku Alam ketiga. Sebagai seorang keluarga Ningrat, ia termasuk yang memperoleh keuntungan dalam mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan dasar ia peroleh dari sekolah rendah Belanda, yaitu Eerspeech Lagere School atau ILS. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah guru Kweek School. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah tetapi sebelum itu sempat menyelesaikan, ia sempat pindah ke Stovia, sekolah Tot Opleiding van Indische-Arten. Namun di sekolah ini pun ia dialami kesulitan ekonomi. Sejak itu ia memilih terjun ke dalam bidang jurnalistik, suatu bidang yang kelak mengantarkannya ke dunia pergerakan politik nasional. Nah, pada tahun 1912, nama Ki Hajar Dewantara dapat dikategorikan sebagai tokoh muda yang mendapat perhatian Cokroaminoto untuk memperkuat barisan Syarikat Islam Cabang Bandung. Oleh karena itu, ia bersama dengan Wignadi Sastra dan Abdul Muiz yang masing-masing diangkat sebagai ketua dan wakil ketua. Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai sekretaris. Hajar Dewantara tidak hanya terlibat dalam konsep dan pemikiran, melainkan juga terlibat aktif sebagai pelaku yang berujung membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang melalui pendidikan yang diperjuangkannya. Hari kelahirannya tanggal 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pendidikan merupakan masalah sentral dalam pendidikan. Sebab tanpa perumusan yang jelas tentang tujuan pendidikan, maka kegiatan pendidikan menjadi tanpa arah, bahkan dapat salah langkah. Oleh karena itu, perumusan tujuan pendidikan dengan jelas dan tegas sejak awal menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan sebagai tuntunan tidak hanya menjadikan seorang anak mendapat kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, tetapi juga menjauhkan dirinya dari perbuatan jahat. Manusia merdeka merupakan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Merdeka di sini baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Kemerdekaan pribadi dibatasi oleh tertib damai kehidupan bersama, dan hal ini mendukung sikap-sikap seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggung jawab, dan disiplin. Manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya, dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Adapun tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara ini mengarahkan tujuan pendidikan dalam 4 dimensi, yaitu tujuan jasmani al-ahdab al-jismiyah, tujuan rohani al-ahdab al-rohaniyah, tujuan akal al-ahdab al-aqliyah, dan tujuan sosial al-adab al-ijtimaiyah. Pertama, dimensi jasmani. Ki Hajar Dewantara mengarahkan pada kemerdekaan fisik yang menghendaki fisik yang sehat dan kuat. Kedua, dimensi akal. Ki Hajar Dewantara mengarahkan pendidikan pada pencapaian kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. Ketiga, dimensi rohani. Ki Hajar Dewantara mengarahkan pada pencapaian keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan mencapai kemerdekaan mental dan kerohanian. Keempat, dimensi sosial. Ki Hajar Dewantara mendukung tercapainya sikap-sikap keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggung jawab, dan disiplin. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primusari Javana Khomsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidik menurut beliau terdiri dari orang tua, guru, atau pemimpin, termasuk pemimpin spiritual yang perannya sebagai fasilitator dalam pembelajaran.
Guru memiliki peran penting dalam memanusiakan manusia dengan mengangkat manusia ke taraf insani. Demi mewujudkan hal tersebut, beliau mengenalkan pedoman dalam trilogi, yakni Tuturi Handayani, Eng Madyo Mangunkarso, dan Eng Marso Sungtulodo. Semboyan ini melibatkan seluruh pelaku pendidikan dan peserta didik. Yang pertama adalah Tuturi Handayani, yang memiliki arti bahwa dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah Eng Madyo Mangunkarso, di mana seorang guru saat berada di antara peserta didik, maka harus menciptakan prakarsa atau ide. Kemudian yang ketiga adalah Eng Marso Sungtulodo, yang artinya ketika guru berada di depan, seorang guru harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik. Dari tiga semboyan ini tercermin kompetensi yang harus dimiliki guru. Yang pertama yakni kompetensi pedagogik, dan yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi pedagogik tercermin pada semboyan Tuturi Handayani dan Eng Madyo Mangunkarso, di mana pendidik memahami betul kemampuannya dalam mendidik, sehingga dalam penerapannya, guru memaksimalkan kemampuannya dalam mendidik peserta didik dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik serta tujuan pembelajaran. Kemudian kompetensi kepribadian yang dicerminkan dari semboyan Eng Marso Sungtulodo, di mana kompetensi ini sepatutnya dimiliki oleh seorang guru, di mana guru menjadi teladan yang baik yang memiliki etos kerja yang tinggi. Demikianlah penjelasan tentang pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, selanjutnya saya Muhammad Mukhlis dan Muhammad Sultani Naimullah akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita lihat di sini ada Pancadharma, yaitu nama dari prinsip beliau. Nah, lihat dari namanya di situ ada panca, maka ada 5 prinsip dalam pembelajaran. Oke, yang pertama prinsip kemerdekaan. Kemerdekaan atau kemampuan pribadi bertujuan agar peserta didik dapat leluasa mengembangkan cipta rasa dan karsa dalam proses belajar. Singkatnya, prinsip ini bertujuan untuk siswa atau peserta didik agar tidak terbebani dalam pembelajaran. Dan ini berhubungan dengan asas Tuturi Handayani, yaitu di mana guru melihat dari belakang. Maksudnya, siswa itu dapat kebebasan dalam pembelajaran akan tetapi tetap diawasi oleh guru. Selanjutnya yaitu prinsip kebangsaan, yaitu belajar juga harus sesuai dengan prinsip kebangsaan. Nah, karena peserta didik akan hidup dan berinteraksi dengan masyarakat luas. Maksudnya di sini dalam prinsip kebangsaan ini tujuannya untuk membangun nasionalisme terhadap peserta didik. Nah, jadi peserta didik itu memiliki nasionalisme yang tinggi, akan tetapi tidak pula menghina bangsa-bangsa yang lain. Terus yang terakhir prinsip kebudayaan. Nah, di sini belajar juga harus sesuai dengan prinsip kebudayaan tempat agar hasil belajar bisa diterima di lingkungan tempat tinggal. Nah, di sini siswa atau peserta didik itu diajarkan tentang kebudayaan-kebudayaan, akan tetapi kebudayaannya itu kebudayaan yang baik. Jadi yang diajarkan itu yang baik dan yang buruknya itu ditinggal, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Sultani Naimullah. Di sini saya Muhammad Sultani Naimullah akan melanjutkan penjelasan dari saudara Muhammad Mukhlis tentang prinsip pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan yang dimaksud adalah pada proses belajar mengajar, peserta didik itu dilarang keras untuk melanggar hak asasi manusia yang berlaku pada setiap individu atau setiap siswa. Dasar kemanusiaan adalah mengembangkan sifat-sifat luhur manusia seperti saling bantu-membantu, saling mengkritik, saling memberi saran, dan tidak saling menghujat atau merendahkan orang lain. Sejatinya kan manusia adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Kita sebagai manusia itu hidup atas dasar gotong royong dan saling mengasihi serta saling memberi nasihat satu sama lain. Nah, hal ini juga berlaku di kalangan pendidikan, terutama peserta didik, karena jika ada teman kita yang tidak mengerti tentang materi, maka sebaiknya kita memberi kritik atau saran bagaimana sih cara belajar yang baik, bukan dibully atau dikritik habis-habisan tanpa memberi saran yang jelas. Karenanya dalam proses pendidikan, prinsip kemanusiaan ini harus dijunjung tinggi dan wajib diutamakan demi kepentingan bersama untuk kemajuan
pendidikan. Lalu prinsip yang terakhir adalah prinsip kodrat alam. Kodrat alam yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara di dalam prinsip kodrat pendidikan ini adalah Tuhan, lingkungan, masyarakat, dan diri kita sendiri. Prinsip ini bertujuan untuk menghindarkan peserta didik atau siswa melalaikan kewajibannya terhadap kodrat alam yang telah disebutkan tadi, seperti tidak beribadah kepada Tuhan, saling acuh tak acuh terhadap lingkungan dan masyarakat, serta tidak memelihara diri sendiri. Ki Hajar Dewantara melakukan pendidikan budi pekerti dengan Tutwuri Handayani atau yang biasa kita kenal sebagai Among, atau pemeliharaan atau pendidikan dengan suka duka, dengan memberi kebebasan kepada peserta didik untuk bergerak atau belajar sesuai kemampuan dan kemauannya. Nah, itu tadi prinsip-prinsip pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismandana. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai materi pembelajaran. Nah, Ki Hajar Dewantara menekankan materi pembelajaran pada materi pendidikan budi pekerti. Jadi yang lebih ditekankan itu adalah materi pendidikan budi pekerti. Nah, materi pembelajaran budi pekerti ini yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara dapat diambil dari berbagai sumber, seperti bahan yang bersifat spontan, cerita rakyat atau dongeng atau legenda, lakon dalam pertunjukan sandiwara ataupun wayang, babat dan cerita sejarah, cerita-cerita dalam buku-buku karya sastrawan atau pujangga terkenal, kitab-kitab suci agama, adat istiadat yang berlaku. Nah, dapat kita ambil garis besar dari berbagai sumber ini adalah berpatokan kepada cerita-cerita. Jadi pembelajaran budi pekerti itu harus ada role model yang dapat dijadikan sebagai contoh, yang agar pembelajaran budi pekerti ini lebih terasa real seperti itu. Nah, kemudian materi tersebut diajarkan sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia didik, yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, taman indria dan taman anak usia 5-8 tahun. Materi atau isi pengajaran budi pekerti bagi anak yang masih di sekolah ini berupa latihan yang mengarah pada kebaikan yang memenuhi syarat bebas, yaitu sesuai kodrat hidup anak. Jadi di usia ini anak masih latihan yang mengarah pada kebaikan, namun juga sesuai kodrat hidup anak, mereka bebas dalam latihan tersebut. Kemudian yang B, taman muda 9-12 tahun, anak-anak diberi peringatan tentang segala tingkah laku kebaikan dalam hidupnya sehari-hari. Jadi di usia ini anak sudah mulai diberi batasan-batasan, yang tadinya bebas mereka mulai mendapatkan batasan-batasan. Nah, yang kemudian yang C, taman dewasa 14-16 tahun, anak mulai melatih diri dengan melakukan segala laku atau tingkah laku yang sulit dan berat dengan niat yang disengaja. Nah, di usia ini anak mulai melatih dirinya melakukan tingkah laku sesuai dengan kemauannya sendiri, dengan niatnya sendiri, tanpa ada paksaan dari atau suruhan dari pihak lain atau orang lain. Nah, kemudian yang terakhir, taman madya dan taman guru 17-20 tahun. Dalam jenjang ini mereka mendapatkan pengajaran etik, yaitu hukum kesusilaan. Jadi tidak hanya bentuk-bentuk kesusilaan, tapi juga tentang dasar-dasar kebangsaan, kemanusiaan, keagamaan, filsafat, kenegaraan, kebudayaan, adat istiadat dan sebagainya. Jadi karena mereka nantinya akan menghadapi yang bisa dikatakan dengan kehidupan yang sebenarnya, jadi mereka dibekali dengan hal-hal tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi selanjutnya itu mengenai tentang metode belajar yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran. Jadi metode belajarnya itu adalah metode Among atau Among. Jadi metode ini memiliki makna menjaga kelangsungan hidup batin peserta didik dengan mendampingi dan mengarahkan. Jadi bukan hanya membiarkan perkembangan batin si peserta didik, namun juga menjaga agar keadaan batin dari peserta didik ini tetap dalam keadaan yang baik. Jadi berdasarkan pernyataan tersebut, pendidik berkewajiban mengembangkan peserta didik sesuai dengan karakter peserta didik dan karakter lingkungan budaya setempatnya. Jadi hal tersebut itu sesuai dengan karakter peserta didik dan karakter lingkungan budaya setempat. Jadi hal tersebut tuh bertujuan agar peserta didik ini dapat menguasai diri sendiri. Jadi Among method
ini merupakan pemeliharaan dan perhatian untuk mendapat pertumbuhan anak secara lahir dan juga batin sesuai dengan kodrat mereka. Jadi sistem Mong menurut Ki Hajar Dewantara ini berisi 2 dasar. Yang pertama itu kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin sehingga manusia dapat hidup merdeka, dapat berdiri sendiri. Terus yang kedua itu kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Jadi berdasarkan metode belajar yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini, di atas metode pengajaran yang menekankan kepada penyadaran diri. Di metode pelajarannya itu menyadarkan pada penekanan diri di masing-masing peserta didik, dan hal ini tuh dapat dilihat dari tahapan-tahapan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang melibatkan pentingnya sebuah tindakan. Jadi peserta didik ini diajarkan untuk bertindak sesuai pengetahuan yang didapatkan. Di hal tersebut menjelaskan kemerdekaan individu merupakan tujuan akhir dari pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut. Dan untuk selanjutnya itu mengenai tentang Ki Hajar Dewantara membagi 4 tingkatan dalam proses belajar akan dijelaskan oleh saudari-saudari. Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa lingkungan belajar terdapat 3 unsur, yaitu yang dikenal dengan istilah tri pusat pendidikan atau tri sentra pendidikan, yang terdiri dari alam keluarga, alam perguruan atau sekolah, dan alam pemuda atau masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga merupakan pusat belajar pertama dan utama. Dikatakan demikian karena keluarga merupakan tempat belajar pertama kali yang dialami oleh anak. Keluarga memberikan dasar-dasar, sikap, dan keterampilan dasar seperti pengetahuan tentang agama, dan lain-lain. Kemudian sekolah merupakan penerus dari pendidikan keluarga. Pengetahuan yang tidak diberikan oleh keluarga diberikan di sekolah. Sementara itu, di dalam masyarakat mempunyai nilai-nilai sosial, budaya, dan peraturan-peraturan yang dijunjung tinggi, hayati, dan diamalkan. Peserta didik dapat melaksanakan proses belajar dalam lingkungan masyarakat melalui interaksi dengan lingkungan sekitar, dengan lingkungan sekitar kita, dengan masyarakat. Ya. Lanjut, berdasarkan pengertian yang tadi, itu ada 3 lembaga belajar, yaitu lembaga informal, keluarga, lembaga formal, sekolah, dan lembaga non formal, yaitu masyarakat. Berdasarkan pengertian yang tadi, ketiga lembaga tersebut memiliki peran masing-masing. Lembaga informal yaitu keluarga berperan sebagai peletak dasar pengetahuan peserta didik. Lembaga formal yaitu sekolah berperan memberikan pengetahuan dan deskripsi mengenai sains dan pengetahuan lain yang belum didapatkan dalam keluarga. Dan yang terakhir yaitu lembaga non formal, yaitu masyarakat berperan sebagai kontrol sosial, yaitu sebagai penghalang perbuatan menyimpang peserta didik sesuai dengan adat dan norma yang ada. Nah, ketiga lingkungan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena saling keterkaitan dan mengisi kekosongan yang lainnya. Jadi semua pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat itu semuanya keterkaitan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, demikian dari saya, Ahmad Sobari. Terima kasih.